Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan tugas modul ajar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Noviansyah Nabila dengan NIM 245 200 127 dan teman saya Hafina Dita Ramadhani dengan NIM 2452000 107 dan teman saya Sabita Sakifa Nukma dengan NIM 2452000 113 dan teman saya Maisha Ramadhani dengan NIM 2452000 109 dan teman saya Juliana Karim dengan NIM 2452000 129 dan teman saya Naila Maharani dengan NIM 2452000 130. Modul ajar. Untuk yang pertama ada informasi umum yang isinya ada nama penyusun. Untuk nama penyusun bisa disesuaikan dengan nama bapak atau ibu guru yang menyusun. Yang kedua ada instansi. Instansi juga bisa disesuaikan. Yang ketiga ada tahun ajaran. Contohnya tahun ajaran 2025 sampai 2026. Yang keempat ada jenjang sekolah. Jenjang sekolah bisa diisi dengan pendidikan dasar. Yang kelima ada kelas atau fase. Kelas atau fase bisa disesuaikan. Untuk yang keenam ada mata pelajaran. Kita menggunakan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS. Yang ketujuh ada alokasi. Untuk yang kedua ada tujuan pembelajaran yang isinya pertama ada capaian pembelajaran, yaitu peserta didik mampu memahami bahwa setiap benda memiliki wujud pada cair dan gas yang dapat berubah akibat pengaruh suhu atau tekanan, serta menjelaskan contoh perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang kedua ada tujuan pembelajaran, isinya setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat yang pertama, mengidentifikasi berbagai wujud zat pada cair dan gas melalui pengamatan sederhana. Yang kedua, menjelaskan proses perubahan wujud zat mencair, membeku, menguap, mengembun, dan menyublim. Yang ketiga, memberikan contoh peristiwa perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang ketiga, ada indikator pencapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama, menyebutkan jenis-jenis wujud zat dengan benar. Yang kedua, menguraikan proses perubahan wujud zat dengan menggunakan istilah ilmiah yang tepat. Yang ketiga, menyajikan hasil pengamatan perubahan wujud zat dalam bentuk laporan sederhana. Untuk yang selanjutnya ada kompetensi awal, yaitu peserta didik telah mengenal berbagai benda di sekitar dan mengetahui bahwa benda memiliki sifat berbeda seperti keras, lunak, cair, atau mudah menguap. Selanjutnya, dimensi profil lulusan. Yang pertama, ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Kemudian, sarana dan prasarana. Ada gelas kimia atau plastik bening, air, lilin, es batu, kompor mini atau lilin pemanas, kemudian termometer, lembar kerja peserta didik atau LKPD, proyektor atau video pembelajaran. Ada juga ruang kelas, area terbuka, dan meja percobaan. Selanjutnya, target peserta didik. Yang pertama, siswa kelas 4 SD. Yang kedua, mampu menjelaskan berbagai wujud zat, baik padat, air, maupun gas, dan perubahannya. Yang ketiga, mampu melakukan pengamatan dan menyimpulkan hasil percobaan sederhana tentang perubahan wujud zat. Kemudian, model pembelajaran. Di sini, kita menggunakan discovery learning atau siswa menemukan konsep melalui pengamatan dan percobaan perubahan wujud zat. Ada juga metode pembelajarannya. Yang pertama, berdiskusi kelompok. Yang kedua, demonstrasi atau eksperimen sederhana. Yang ketiga, tanya jawab. Dan yang keempat, presentasi hasil pengamatan. Selanjutnya, model pembelajaran yaitu luring atau tatap muka. Selanjutnya, pendekatan ilmiah atau scientific approach, dan discovery learning. Siswa diajak mengamati, menanya, mencoba,
menalar dan menyimpulkan perubahan wujud zat melalui kegiatan eksperimen sederhana. Yang selanjutnya, pengetahuan keterampilan. Pengetahuan yang pertama jenis-jenis wujud zat, padat, cair, dan gas, yaitu ciri-ciri tiap wujud zat. Selanjutnya, macam-macam perubahan wujud zat, mencair, membeku, menguap, menyublim, dan mengembun. Keterampilan yang pertama melakukan pengamatan terhadap perubahan wujud zat, yang selanjutnya menyimpulkan hasil percobaan sederhana, misalnya mencairnya es dan penguapan air. Baik, selanjutnya pemahaman bermakna. Siswa memahami bahwa zat dapat berubah wujud karena pengaruh suhu atau panas, dan perubahan wujud ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya mencairnya es, menguapnya air saat dijemur. Selanjutnya ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan yang pertama, mengapa es batu bisa mencair? Pertanyaan yang kedua, kemana perginya air cucian yang dijemur di bawah sinar matahari? Pertanyaan yang ketiga, apakah udara juga termasuk zat? Selanjutnya ada urutan kegiatan pembelajaran. Yang pertama, pendahuluan. Guru mengajak siswa mengamati video atau benda nyata seperti es batu, air, dan air panas. Lalu siswa diajak berdiskusi awal tentang peristiwa yang mereka lihat. Yang kedua, kegiatan inti atau discovery learning. Yang pertama ada mengamati. Siswa melihat proses perubahan wujud zat melalui percobaan es yang mencair dan air yang menguap. Selanjutnya, menanyakan. Siswa menuliskan pertanyaan tentang hal yang mereka amati. Lalu mencoba. Siswa melakukan percobaan sederhana dengan pengawasan guru. Dan menalar. Siswa mendiskusikan hasil percobaan dan menyimpulkan jenis perubahan wujud zat. Yang terakhir, mengomunikasikan. Siswa mempresentasikan hasil pengamatan dan dapat memberi kesimpulan. Selanjutnya yang ketiga yaitu penutup. Guru bersama siswa membuat rangkuman tentang wujud zat dan perubahannya. Lalu guru memberikan refleksi dan penugasan rumah tentang amati perubahan wujud zat di rumahmu. Asesmen 1. Asesmen awal diagnostik pra pembelajaran. Asesmen ini dilakukan sebelum kegiatan utama untuk menilai pengetahuan awal siswa tentang wujud zat. Jawablah pertanyaan berikut secara singkat. 1. Apa yang dimaksud dengan wujud zat? Berikut contoh zat. Berikan contoh zat dalam keadaan padat, cair, dan gas. 2. Jawaban. 3. Sebutkan 2 contoh perubahan wujud zat yang pernah Anda lihat di rumah. Misalnya air mendidih. Jelaskan mengapa itu terjadi. 4. Jawaban. 5. Gambarlah siklus perubahan wujud zat mulai dari padat ke cair dan lain-lain berdasarkan pengetahuan Anda. 6. Ruang gambar. Penilaian asesmen awal diisi oleh guru. Skor 10 poin per jawaban lengkap dan benar. Catatan, misalnya siswa sudah paham dasar perlu pengetahuan pada perubahan gas. Kegiatan utama. Lakukan kegiatan berikut untuk memahami wujud zat dan perubahannya. Langkah 1. Observasi wujud zat. Amati es batu, padat, air cair, dan uap air gas. Catat perbedaannya. Diskusikan eksperimen perubahan wujud. Langkah 2. Eksperimen perubahan wujud. Panaskan es batu hingga mencair menjadi air, lalu didihkan hingga menjadi uap. Catat suhu dan perubahan yang terjadi. Gambarlah proses di bawah ini. Ruang gambar dan catatan. Langkah 3. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Berikan 2 contoh perubahan wujud zat di sekitar Anda. Misalnya, pengeringan pakaian. Jelaskan prosesnya. 2. Asesmen tengah
formatif terlampir. Asesmen ini dilakukan selama kegiatan untuk memberikan flashback dan memperbaiki pemahaman. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan. 1. Berdasarkan eksperimen, apa yang terjadi pada molekul zat saat es mencair menjadi air? Pilih molekul bergerak lebih cepat, molekul berhenti bergerak, molekul mengecil. 2. Jika Anda mempunyai air dingin, bagaimana cara mengubahnya menjadi gas tanpa panas? Petunjuk pikiran tentang penguapan alami. 3. Diskusikan dengan teman. Apa kesalahan umum dalam memahami perubahan wujud? Catat 1 kesalahan dan koreksinya. Penilaian asesmen tengah diisi oleh guru. Skor 10. Flashback jika salah menjelaskan. Jelaskan koreksi di sini. Misalnya, molekul bergerak lebih cepat saat mencair karena energi panas. Catatan, misalnya siswa perlu latihan lebih pada Asesmen. Asesmen akhir atau sumatif terlampir. Asesmen ini dilakukan setelah kegiatan untuk menilai pemahaman akhir. Jawablah soal berikut ini secara lengkap. Yang pertama, jelaskan perbedaan antara perubahan wujud fisika dan kimia. Berikan contoh masing-masing. Yang kedua, gambarlah diagram siklus perubahan wujud zat lengkap, padat, cair, gas, cair, padat. Labeli setiap tahap, misalnya peleburan, penguapan, ruang, gambar. Yang ketiga, sebuah balon berisi gas helium dibiarkan di ruangan hangat. Apa yang terjadi pada balon jika suhu ruangan turun drastis? Jelaskan perbedaan konsep wujud zat. Buatlah rangkuman singkat. Yang keempat, buatlah rangkuman singkat bagaimana perubahan wujud zat mengaruhi kehidupan sehari-hari, minimal 3 kalimat. Penilaian asesmen akhir diisi oleh guru. Skor 24 poin per soal, untuk 1 untuk kebenaran, 1 untuk kelengkapan, 1 kreativitas. Kesimpulan, misalnya siswa telah memahami konsep dengan baik. Skor tinggi menunjukkan kemampuan menerapkan konsep. Refleksi pendidikan dan peserta didik. Refleksi pendidikan, model di story learning. 1. Bagaimana keaktifan peserta didik dalam menemukan konsep atau pengetahuan baru melalui kegiatan pembelajaran. 2. Apakah kegiatan pembelajaran sudah memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengeksplorasi dan menemukan sendiri konsep yang dipelajari. Yang ketiga, apakah media dan sumber belajar yang digunakan sudah mendukung proses penemuan peserta didik. Yang keempat, apa yang perlu diperbaiki agar proses penemuan dan keterlibatan peserta didik lebih optimal pada pembelajaran berikut. Refleksi peserta didik, model di story learning. 1. Bagaimana materi mana yang paling menarik untuk kalian temukan sendiri. 2. Bagaimana cara kalian menemukan jawaban atau konsep dari kegiatan pembelajaran ini. Yang ketiga, apa hal baru yang kalian pelajari untuk temukan sendiri selama proses pembelajaran. Selanjutnya, pengayaan dan remedial. 1. Pengayaan peserta didik dengan nilai rata-rata dan nilai di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dengan pengayaan. Yang kedua, remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang kepada siswa yang belum mencapai CP atau capaian pembelajaran. Yang selanjutnya, glosarium, yaitu mencair dari padat menjadi cair, lalu membeku dari air menjadi padat, lalu menguap dari air menjadi gas, lalu mengembun dari gas menjadi air. Kelebihan modul ajar. 1. Struktur RPP lengkap dan sistematis. 2. Tujuan pembelajaran jelas dan terstruktur. 3. Langkah pembelajaran mengikuti model Discovery Inquiry. 4. Memuat profil pelajar Pancasila dan C4. 5. Asesmen lengkap dan bervariasi. 6. Kegiatan eksperimen konkret dan sesuai IPAS SD. 7. Integrasi
teks terlihat. Kelemahan modul ajar. Yang pertama, belum menyantumkan indikator keberhasilan secara rinci. Yang kedua, media berbasis teknologi belum ditampilkan. Yang ketiga, petunjuk eksperimen kurang rinci. Yang keempat, belum ada LKS atau lembar kerja pendukung. Yang kelima, alokasi waktu berpotensi terlalu padat. Yang kelima, refleksi siswa masih sangat singkat. Yang keenam, sumber belajar masih umum. Sebelum menutup presentasi dari kelompok 1, kita ada pantun nih. Teman Ridwan ke pasar membeli juku. Cakep. Sekian presentasi dari kelompok 1. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila banyak kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next time.